Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Alifian Panulung dengan NIM 208116039. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Peran Work-Life Balance dan Tugas Rekan Kerja terhadap Code Quitting pada Karyawan FNB di Kota Malang. Nah, skripsi saya ini dibimbing oleh Pak Angga Yunimantara selaku dosen pembimbing saya, dan saya berterima kasih kepada beliau yang telah membimbing saya sampai sejauh ini, dan juga saya berterima kasih kepada Bu Gama dan Bu Hilda selaku dosen penguji saya untuk sidang skripsi saya kali ini. Baik, saya langsung mulai saja. Saya langsung mulai saja untuk presentasinya. Saya mulai dari menjelaskan dari fenomena dari variabel yang saya ambil dalam penelitian saya ini. Dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul fenomena yang disebut quit quitting. Quit quitting itu sendiri adalah kondisi di mana karyawan mereka itu membatasi keterlibatan kerja mereka itu pada batas minimum. Kondisi di mana karyawan tetap hadir di tempat kerja, tetapi hanya mengerjakan tugas selama kewajiban minimumnya saja. Tidak ada inisiatif untuk melakukan kerja tambahan ataupun motivasi untuk melakukan kerja tambahan lainnya. Nah, menurut laporan Gallup, di Amerika Serikat sana sudah sebanyak 50% tenaga kerja Amerika Serikat sana sudah tergolong ke dalam quit quitters, yang mana mereka mengalami disengagement kerja itu sendiri. Fenomena ini itu ternyata tidak hanya terjadi di luar negeri, tapi juga terjadi di Indonesia, terutama pada sektor penelitian yang saya lakukan ini saya mengukuhkan pada sektor F&B. Nah, mengapa F&B? Karena di sektor ini itu karena sektor ini merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat tekanan kerja yang tinggi, seperti jam kerja yang panjang, lalu juga memiliki sistem shift, dan juga sektor F&B ini didominasi oleh karyawan Gen Z, yang mana Gen Z ini itu rentan mengalami konflik antara kehidupan kerja dan juga kehidupan pribadi miliknya. Karena apa? Karena mayoritas dari Gen Z yang bekerja, terutama pada sektor F&B ini, itu mereka bekerja sembari menempuh pendidikannya, sehingga mereka sangat rentan mengalami konflik antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadinya. Kondisi ini memberikan saya ide untuk meneliti lebih dalam terhadap fenomena quit quitting secara spesifik pada sektor F&B di Kota Malang. Sebelum masuk ke dalam penelitian quit quitting, sebelum masuk ke dalam penelitiannya, saya menjelaskan konsep dari quit quitting itu sendiri. Quit quitting itu sendiri adalah merupakan salah satu bentuk disengagement yang muncul sebagai salah satu bentuk pertahanan diri dari individu sebelum mereka masuk ke dalam tahapan turnover. Jadi quit quitting itu adalah salah satu tahapan sebelum individu itu melakukan perilaku turnover, dengan mereka membatasi keterlibatan atau kontribusi kerja yang mereka berikan pada tahap yang minimum. Nah, pada penelitian saya ini, quit quitting terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama yaitu disengagement. Yang pertama yaitu disengagement, pelepasan keterlibatan emosional dari pekerjaannya. Yang kedua yaitu lack of initiative, kecenderungan bekerja pasif tanpa mengambil inisiatif atau tanggung jawab tambahan di luar job desk mereka. Yang ketiga yaitu lack of initiative, yaitu penurunan motivasi mereka dan juga energi dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Lalu dampak-dampak yang akan diberikan dari adanya perilaku quit quitting ini adalah menurunkan, yaitu yang pertama menurunkan keterlibatan kerja para karyawan di sana, yang mana hal itu juga berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas di tempat kerja atau karyawan itu sendiri, yang mana kedua hal ini nanti akan selalu berakumulasi, lalu meningkatnya persentase akan terjadinya perilaku turnover dari para karyawan di sana. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari perilaku quit quitting ini adalah tingkat beban kerja dan juga stres kerja yang dialami oleh para individu tersebut, lalu tingkat kepuasan kerja dan juga bagaimana lingkungan kerja mereka di sana. Dan pada penelitian saya ini saya memfokus kepada 2
faktor atau yang saya simpulkan menjadi dua variabel, yaitu tingkat work-life balance juga tingkat dukungan rekan kerja mereka. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan di variabel X pertama saya, yaitu work-life balance. Work-life balance merupakan kemampuan individu dalam mengatur tingkat harmonisasi atau keseimbangan antara kehidupan pribadi individu tersebut dengan kehidupan pekerjaannya. Pada penelitian saya lakukan ini, saya mengambil dalam penelitian ini work-life balance diukur dengan menggunakan instrumen milik Fisher tahun 2009 yang terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama yaitu sejauh mana pekerjaan mengganggu kehidupan pribadi, yang kedua sejauh mana kehidupan pribadi itu mengganggu pekerjaan, yang ketiga sejauh mana pekerjaan meningkatkan kehidupan pribadinya, yang keempat sejauh mana kehidupan pribadi meningkatkan kehidupan kerjanya. Nah, lalu dampak dari work-life balance itu sendiri adalah yang mana ketika seorang individu memiliki tingkat work-life balance yang positif, mereka akan meningkatkan motivasi dan juga keinginan untuk untuk berkontribusi kepada tempat kerja mereka, yang mana hal itu juga akan meningkatkan tingkat kepuasan kerja mereka, yang mana yang berkebalikan dengan dampak dari quiet quitting tadi. Ketika dua hal ini itu meningkat, maka persentase karyawan akan melakukan perilaku turnover itu akan menurun. Nah, selanjutnya saya lanjutkan menjelaskan variabel X2 saya, yaitu dukungan rekan kerja. Dukungan rekan kerja merupakan persepsi individu. Dukungan rekan kerja merupakan persepsi individu tentang sejauh mana rekan-rekan kerja miliknya, sejauh mana rekan-rekan kerja dia itu bersedia baik hadir dan juga memberikan bantuan, baik secara bersedia hadir dan memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Ini merupakan salah satu bentuk sumber daya sosial yang membantu individu dalam menghadapi permasalahan di tempat kerjanya sehari-hari. Nah, dukungan rekan kerja ini terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama yaitu dukungan emosional dan juga dukungan instrumental. Yang pertama dukungan emosional, yaitu dukungan seperti empati, perhatian, dan juga kepedulian yang ditunjukkan sesama rekan kerja ketika salah satu rekan kerjanya itu memiliki permasalahan. Sedangkan dukungan instrumental yaitu seperti bentuk atau aksi nyata yang diberikan dari rekan kerjanya ketika rekannya itu memiliki permasalahan. Lalu dampak ketika seorang individu memiliki tingkat dukungan rekan kerja yang baik, itu tentunya akan meningkatkan kepuasan kerjanya. Yang mana ketika tingkat kepuasan kerja seorang individu itu meningkat, tentunya hal itu akan menurunkan persentase akan terjadinya tingkat turnover dan juga tingkat burnout-nya. Lalu saya jelaskan bagaimana keterhubungan dari antara ketiga variabel ini. Work-life balance di sini berperan untuk mengurangi konflik kerja antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan pekerjaannya, kehidupan kerjaannya individu. Sedangkan dukungan rekan kerja di sini membantu individu dalam menghadapi tekanan di dalam pekerjaannya maupun di dalam kehidupan pribadinya, dengan mendapatkan dukungan sosial dari rekan-rekan sekitarnya. Yang mana kedua variabel ini itu dihipotesiskan akan memiliki hubungan yang negatif dengan perilaku quiet quitting. Yang mana oleh karena itu, semakin tinggi work-life balance dan semakin tinggi dukungan rekan kerja, maka akan semakin kecil tingkat quiet quitting itu sendiri. Oleh karena itu, rumusan masalah dari skripsi saya ini, yang pertama adalah apakah work-life balance itu memiliki pengaruh terhadap quiet quitting? Yang kedua, apakah dukungan rekan kerja memiliki pengaruh pada quiet quitting? Yang ketiga, apakah kedua variabel ini secara simultan memiliki pengaruh kepada quiet quitting? Oleh karena itu, tujuan dari penelitian saya adalah untuk menjawab ketiga rumusan masalah tersebut dengan hipotesis penelitiannya. Satu adalah work-life balance memiliki hubungan yang negatif
Work-life balance memiliki pengaruh yang negatif pada quiet quitting, dan hipotesis keduanya dukungan rekan kerja memiliki pengaruh yang negatif pada quiet quitting, dan hipotesis ketiganya adalah kedua variabel ini memiliki hubungan terhadap quiet quitting itu sendiri. Kedua variabel ini memiliki pengaruh secara simultan kepada variabel quiet quitting. Pada penelitian saya ini, saya menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif korelasional dengan menggunakan metode survei. Populasi pada penelitian saya ini adalah karyawan F&B dengan pada generasi Gen Z di Kota Malang dengan estimasi populasi sebanyak 37.881. 37.874 orang, yang mana jumlah perkiraan estimasi populasi ini itu saya dapatkan dari mengambil data jumlah penduduk tenaga kerja di Kota Malang sebanyak 459.884 orang tadi, dengan menggunakan presentase tenaga kerja subsektor akomodasi dan makan minuman dari BPS Jawa Timur. Berdasarkan jumlah populasi tadi, saya menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikansi error sebesar 10%, yang mana saya mendapatkan jumlah minimal sampel yang saya butuhkan sebanyak 100 responden dengan jumlah responden secara keseluruhan saya mendapatkan sebanyak 152 orang, yang mana hal itu sudah memenuhi kriteria karakteristik yang dibutuhkan, yaitu merupakan dari generasi Gen Z dengan umur 18-26 tahun dan juga telah bekerja minimal 3 tahun. Di tempat F&B tersebut. Nah, instrumen dan analisis. Nah, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan 3 instrumen penelitian yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya, dan juga teknik analisis yang akan saya gunakan yaitu dengan menggunakan korelasi Bayes dan juga regresi linear berganda. Lalu kita lanjutkan kepada instrumen yang saya gunakan dalam plan ini. Untuk mengukur variabel quiet quitting, saya menggunakan quiet quitting scale yang terbagi menjadi 3 dimensi dengan jumlah total item sebanyak 9. Lalu untuk variabel work-life balance, saya menggunakan work or non-work interference and enhancement scale dari Fisher 2009 yang sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Gunawan tahun 2019, yang terdiri dari 17 item dengan 4 dimensi. Lalu untuk variabel dukungan rekan kerja, saya menggunakan Family Supportive Coworker Behavior dari Tortas Dalmis tahun 2022 yang terdiri dari 8 item dan 2 dimensi. Oke. Sebelum data dianalisis, seluruh instrumen terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Didapatkan validitas konstruksi dengan menggunakan uji CFA, confirmatory factor analysis, dan juga saya menggunakan structural equation modeling di JSP. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai CFI, TLI, GFI, dan RMCA keempat indikatornya ini semuanya memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ketiga instrumen yang saya gunakan ini masuk ke dalam kategori absolute fit. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat digunakan. Data yang sudah saya kumpulkan ini dapat digunakan dalam melakukan uji analisis selanjutnya. Oke. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan masuk ke bab results. Saya menjaga deskripsi dari responden yang saya dapatkan. Saya mendapatkan sebanyak 152 responden seperti yang saya jelaskan tadi, dengan mayoritas responden saya yaitu sebanyak 69,7%-nya yaitu laki-laki, dengan mayoritas umurnya yaitu kebanyakan berkumpul di umur 21, 22, dan juga 23, dan mayoritas masa kerjanya yaitu selama kurang dari 1 tahun dengan berkumpul paling banyak di bagian 5 dan juga 7 bulan. Nah, distribusi durasi kerja ini menunjukkan bahwa dominasi karyawan muda
yang masa kerjanya itu masih relatif singkat di tempat kerja tersebut. Oke. Nah, setelah saya melakukan uji analisis ini. Adapun hasil kategorisasi data yang menunjukkan bahwa mayoritas responden saya ini berada pada kategori sedang di 3 variabel tersebut, di mana sebanyak 72,4% di variabel quiet quitting, lalu sebanyak 75,7% di variabel work-life balance, dan sebanyak 80,3% di variabel dukungan rekan kerja. Lalu setelah saya menjabarkan dashboard tersebut, saya melakukan uji normalisasi dengan mendapatkan sebanyak 131 responden yang dapat saya gunakan untuk lanjutkan ke ujian analisis selanjutnya. Tetapi pada uji normalitas itu saya mendapatkan hasil uji normalitas yang didapatkan tidak memenuhi standar signifikansi yang dibutuhkan. Tetapi dikarenakan jumlah partisipan responden yang masih memenuhi jumlah sampel minimum yang dibutuhkan, maka tetap saya lanjutkan. Oleh karena itu saya lanjutkan kepada uji linearitas, yang mana didapatkan ketiga variabel ini dengan quiet quitting work balance dan juga dukungan rekan kerja dengan work balance, keduanya memiliki taraf signifikansi di bawah 0,001, yang mana hal itu termasuk ke dalam linear karena melebihi dari kaidah yang dibutuhkan. Lalu untuk uji multikolinearitas, keduanya memiliki toleransi sebanyak 0,651 dengan VIV sebanyak 1,513, yang mana oleh karena itu tidak terdeteksinya ada multikolinearitas dikarenakan nilai VIV yang jauh di bawah nilai 10. Lalu saya lanjutkan dalam menjelaskan untuk uji heterokestastisitas saya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, saya menggunakan uji Spearman's Rule, yang mana menunjukkan untuk variable work-life balance itu memiliki taraf signifikansi sebesar 0,047, yang mana oleh karena itu di work-life balance terjadi adanya heterokestastisitas, sedangkan di dukungan rekan kerja itu menunjukkan nilai sebanyak 0,305, yang mana hal itu melebihi dari taraf signifikansi 0,05, sehingga di dukungan rekan kerja itu tidak terjadi adanya heterokestastisitas. Oleh karena itu saya beralih dengan menambahkan data scatter plot dari uji heterokestastisitasnya, yang mana bisa saya perlihatkan bahwa tidak adanya pola khusus secara keseluruhan dari model scatter plot yang saya dapatkan. Oleh karena itu saya tetap melanjutkan uji analisis selanjutnya dengan mengacu pada hasil uji scatter plot ini. Lalu saya melakukan uji korelasi wis gak sih anjene normal linearitas. Lalu saya melakukan uji korelasi sebelum saya melakukan uji regresi. Didapatkan bahwa korelasi antara quiet quitting dengan work-life balance itu lumayan besar sebesar minus 0,932. Lalu untuk variabel dukungan kerja dengan quitting itu sebesar minus 0,581. Yang mana oleh karena hal tersebut tingkat korelasi antara quiet quitting dengan work-life balance yaitu bisa dimasukkan ke dalam kategori negatif sangat kuat, dan untuk variabel dukungan rekan kerja ini sebanyak sedang negatif sedang. Lalu saya lanjutkan kepada hasil regresi linear berganda yang sudah saya lakukan. Untuk regresi linear parsial, untuk hasil regresi parsial, work-life balance menunjukkan bahwa work-life balance memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan dengan nilai beta sebanyak minus 0,905 dengan T dalam kurung 128 sama dengan minus 22,90 dengan taraf signifikansi di bawah 0,01 dengan 95% confidence intervalnya itu sebanyak minus 468 minus 0,394, dan dukungan rekan kerja ini sebalikannya dengan work-life balance mendapatkan nilai beta sebanyak minus 0,046 dengan T dalam kurung 128 sama dengan minus 1,168 dengan taraf signifikansinya ini sebesar 0,245. Lalu 95% confidence intervalnya itu adalah minus 0,118 minus 0,030. Lalu untuk regresi simultan
didapatkan hasil sebesar R kuadratnya itu R squares-nya yaitu sebesar 0,870, yang mana karena hasil tersebut menjelaskan bahwa 87% variasi dari code quoting ini dapat dijelaskan melalui kedua variabel ini, dengan catatan work-life balance menjadi prediktor dominan di dalam model ini. Di dalam model ini. Lalu, mengapa work-life balance berpengaruh begitu kuat terhadap code quitting? Dalam perspektif teori conservation of resource Millie Oval tahun 1989, work-life balance di sini berfungsi sebagai sumber daya personal, yang mana ketika karyawan FMB tidak mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan pekerjaannya, mereka akan melakukan suatu bentuk perlindungan diri, yaitu dengan membatasi tingkat kontribusinya kepada pekerjaan. Nah, temuan ini juga didukung oleh hasil penelitian milik Bjorkvan tahun 2023 yang menjelaskan bahwa semakin tingginya. Nah, yang menjelaskan bahwa semakin rendahnya, yang menjelaskan bahwa gagalnya pencapaian work-life balance bertampak pada peningkatan stres dan juga kelelahan yang mendorong karyawan untuk menjauh dari pekerjaannya. Dan juga hal ini juga didukung juga oleh Milik Sutanto tahun 2024 yang membuktikan bahwa work-life balance di sini itu berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan dan juga kepuasan kerja karyawan. Lalu mengapa dukungan rekan kerja di sini menjadi tidak signifikan? Pertama, dari sisi statistik, ketika work-life balance dimasukkan ke dalam model regresi sebagai prediktor yang jauh lebih dominan, kontribusi dari dukungan rekan kerja ini seakan-akan menjadi tertutupi oleh kontribusi dari work-life balance, sehingga kontribusi dari dukungan rekan kerja ini seakan-akan sangat kecil dan menjadi tidak signifikan dalam memengaruhi variabel quit quitting. Lalu dari sisi lapangan, sistem shift dari sektor F&B di sini menyebabkan anggota tim yang selalu berganti dari shift ke shiftnya, sehingga hubungan antara rekan kerja di sini itu menjadi tidak terbentuk secara konsisten. Dan hal ini juga didukung oleh mayoritas dari responden yang saya dapatkan itu memiliki masa kerja yang relatif singkat, yaitu sekitar rata-rata di bawah 1 tahun. Dimana oleh karena hal itu belum adanya hubungan sosial atau hubungan keterikatan yang cukup kuat di antara para karyawan F&B tersebut di dalam tempat kerjanya. Kondisi ini itu didukung oleh penelitian milik Elias Simanjuntak tahun 2022 dan juga milik Rahmat dan Suratman tahun 2022 tahun 2025 yang menjelaskan bahwa yang menemukan bahwa sistem shift dan tuntutan pelayanan yang tinggi ini itu membuat interaksi sosial antar karyawan itu menjadi tidak stabil, karena mereka memilih untuk menyelesaikan job desk mereka dibandingkan membangun interaksi antar rekan di dalam tempat kerja tersebut. Lalu dalam sisi statistiknya tadi, di temuan saya ini didukung oleh penelitian milik Francelina tahun 2026 serta Virnalisi milik dan Budiana tahun 2025 yang menemukan bahwa hubungan antar variabel itu tidak selalu menghasilkan hubungan pengaruh langsung dalam suatu model regresi, meskipun keduanya memiliki hubungan secara korelasional. Lalu secara simultan kedua variabel ini sama-sama mampu menjelaskan 87% variasi dari variabel quit quitting. Ini adalah temuan yang lumayan lumayan kuat, karena temuan ini tuh mengonfirmasi bahwa quit quitting di sektor F&B ini tuh temuan ini mengonfirmasi bahwa quit quitting terutama pada sektor F&B itu tidak bisa dijelaskan oleh hanya satu faktor saja, tetapi kombinasi antara keseimbangan kehidupan kerja, work-life balance, dan keseimbangan antara work-life balance sebagai sumber daya personal dan juga dukungan rekan kerja sebagai sumber daya sosial. Secara bersama-sama itu menentukan tingkat keterlibatan kerja para karyawan di dalam tempat kerja. Yang menarik dari temuan ini adalah faktor personal, yaitu work-life balance terbukti lebih dominan dibandingkan faktor sosial, yaitu dukungan rekan kerja, yang menjelaskan quit quitting di dalam konteks ini. Hal ini itu konsisten dengan teori conservation of resource yang menyatakan bahwa ketika sumber daya personal itu tidak terpenuhi, ketika sumber daya personal suatu individu itu tidak terpenuhi, maka efektivitas dari sumber daya sosial pun menjadi tidak efektif.
temuan temuan praktis dari penelitian saya ini, temuan teoritis dari penelitian saya ini adalah temuan teoritis dari penelitian saya ini adalah temuan teoritis dari penelitian saya adalah menemukan bahwa work life balance ini menjadi research utama untuk menekan quiet quitting, yaitu sebagai sumber daya personal, dan dukungan rekan kerja di sini itu menjadi tidak dominan tetapi tetap memberikan efek meskipun secara tidak langsung. Nah, oleh karena itu resource personal itu lebih utama atau lebih penting dibandingkan resource sosial. Nah, tetapi tingkat efektivitas resource itu tergantung dari konteks pekerjaan yang sedang ditempati oleh individu-individu tersebut. Nah, lalu manfaat praktis yang paling penting adalah yaitu mengatur jadwal shift yang lebih manusiawi, seperti memberikan waktu istirahat yang cukup dan untuk mengurangi kelelahan kerja dan pada jam sibuk pada jam malam. Cukup untuk mengurangi kelelahan kerja dan juga agar kelelahan kerja yang didapatkan oleh individu ketika pada jam sibuk dan juga shift malam itu tidak terlalu berat, serta menjaga stabilitas anggota tim agar terjalinnya hubungan interaksi sosial yang kuat pada setiap tim tersebut. Namun saya juga perlu mengakui bahwa ada beberapa keterbatasan pada penelitian saya ini. Yang pertama adalah penelitian saya ini hanya menggunakan 2 variabel, sehingga masih ada sekitar 13% yang bisa menjelaskan variasi dari variabel quiet quitting ini. Lalu kedua, saya menggunakan desain cross-sectional design, yang mana hal itu membatasi kemampuan saya menangkap dinamika perubahan jawaban yang diberikan oleh individu dari waktu ke waktu. Lalu data yang saya kumpulkan ini berbasis dari self-report, yang mana hal itu berpotensi adanya bias dari persepsi responden saya. Responden saya ini didominasi oleh karyawan kafe dengan rata-rata masa kerja yang masih singkat. Oleh karena itu, dukungan kerja di sini diperkirakan diperkirakan dukungan rekan kerja di dalam model penelitian saya ini tidak kuat dikarenakan masa kerja dari para responden saya yang masih singkat. Lalu penelitian saya ini masih terbatas di sektor F&B di Kota Malang, sehingga tidak dapat digeneralisasikan kepada sektor ataupun daerah geografis lainnya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari penelitian saya ini. Pertama, work-life balance di sini berpengaruh positif dan juga signifikan. Work-life balance pada penelitian saya ini berpengaruh negatif dan juga signifikan terhadap perilaku quiet quitting. Lalu kedua, dukungan rekan kerja di sini tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial kepada variabel quiet quitting. Yang ketiga, work-life balance dan kedua, dukungan rekan kerja di sini memiliki pengaruh secara parsial yang signifikan kepada variabel quiet quitting. Lalu quiet quitting di sini itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor personal ketimbang faktor sosial, terutama pada konteks kerja sektor F&B. Lalu saran saya bagi para peneliti selanjutnya adalah dengan menambahkan beberapa variabel lain ke dalam model penelitian, seperti burnout, beban kerja, ataupun kepuasan kerja. Dan yang kedua, untuk menggunakan desain penelitian yang longitudinal dengan harapan dapat menangkap dinamika perubahan jawaban dari responden dari waktu ke waktu tertentu. Lalu dapat memperluas cakupan sektor dan juga wilayah penelitian dengan seperti menambahkan geografis lainnya ataupun sektor lainnya, dengan juga menambahkan jumlah responden yang bisa digunakan di dalam model penelitian ini, dan juga dapat menggunakan responden yang dengan variasi masa dan tempat kerja yang lebih beragam lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.